Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adika Rifki Alfarid dengan NIM 931210119. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang instrumen pengawasan syariah di Indonesia. Langsung saja, saya akan menjelaskan. Yang pertama ada legal standar lembaga keuangan syariah nasional. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindar dari riba, gharar, dan maisir. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan syariah adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Lembaga Keuangan Syariah atau LKS menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur pertama itu unsur kesesuaian suatu lembaga keuangan syariah dengan syariah Islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Yang kedua itu ada unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Dalam operasionalnya, lembaga keuangan syariah nasional secara yang mana juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 berprinsip pada yang pertama itu ada keadilan, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Yang kedua ada kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan di antara para pihak yang terlibat dalam kerjasama, posisi nasabah investor dan penggunaan dana, serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, transparansi. Dalam hal ini, sebuah LKS diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka. Yang keempat, berkesinambungan kepada nasabah, investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya. Dan yang terakhir ada universal, yaitu prinsip di mana LKS diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian legal standar lembaga keuangan syariah internasional. Secara kolektif, gagasan berdirinya lembaga keuangan syariah di tingkat internasional muncul dalam Konferensi Negara-Negara Islam Sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan April 1969 yang diikuti 19 negara peserta. Konferensi tersebut menghasilkan beberapa ketentuan hukum, yaitu yang pertama ada tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi. Jika tidak, ia termasuk riba itu sendiri atau banyak haram hukumnya. Yang kedua, diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dan sistem riba dalam waktu secepat mungkin. Yang ketiga, sementara waktu menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menetapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat, operasional lembaga keuangan syariah internasional tersebut dikendalikan 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama, dihapuskannya bunga dalam segala bentuk transaksi. Yang kedua, dilakukannya segala bisnis yang sah berdasarkan hukum serta perdagangan komersional dan perusahaan industri. Yang ketiga, memberikan pelayanan sosial yang tercermin dan dalam penggunaan dana zakat untuk kesejahteraan fakir miskin, sehingga lembaga keuangan syariah seperti bank syariah mempunyai daya tarik tersendiri bagi para nasabahnya. Dan inilah yang menjadi salah satu faktor bank syariah mulai berkembang pesat di dunia internasional. Selanjutnya yaitu DPS pada lembaga keuangan mikro syariah atau BMT. Baitul Mal wa Tamwil merupakan dua istilah yang dijadikan satu. Masing-masing kata memiliki pengertian yang berbeda. Pada kata yang pertama yaitu Baitul Mal dan Tamwil, apabila kata
Baitul digandengkan dengan mal, maka yang dimaksudkan adalah upaya pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat yang berasal dari zakat, infak, dan sodako. Sedangkan apabila dikaitkan dengan tamwil, maka yang dimaksud adalah upaya memobilisasi dana masyarakat baik itu dalam bentuk pengumpulan dan penyaluran dana yang sifatnya komersil. Peran DPS di BMT adalah mengarahkan operasional BMT agar sesuai dengan prinsip syariah, menilai dan mengawasi penerapan prinsip syariah, serta turut dalam mensosialisasikan bank syariah. Penjabaran dari masing-masing tugas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, directing, yaitu memberikan pengarahan pemikiran, saran, dan sehat kepada manajemen BMT mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Yang kedua ada reviewing, yaitu mencermati, memeriksa, dan melihat implementasi fatwa ada operasional BMT. Yang ketiga, supervising, yang melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun pasif pada implementasi fatwa DSN MUI pada operasional BMT. Yang keempat ada mediating, yaitu sebagai perantara antara BMT dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa yang memerlukan kajian fatwa dari DSN. Yang kelima ada marketing, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang BMT melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat seperti khutbah, majelis taklim, dan pengajian-pengajian. Yang keenam ada supporting, yaitu memberikan dukungan baik networking pemikiran, motivasi, dan doa untuk mengembangkan BMT dan ekonomi syariah. Yang terakhir, DPS menjadi nasabah penyimpanan atau penyaluran dana di BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya. Poin C yaitu opini pengawasan. Seperti yang disebutkan di atas, salah satu tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS yaitu memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan. Dalam hal ini, kewenangan yang diberikan kepada DPS atau Dewan Pengawas Syariah diletakkan sejajar atau setingkat dengan Dewan Komisaris agar dapat memberikan opini dan saran atau nasihat yang efektif. Dewan Pengawas Syariah menjelaskan apa saja yang harus diperhatikan agar menjaga konsistensi dan kedudukannya dalam memberikan atau memutuskan opini-opininya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, DPS anggota bank, artinya DPS tindak tunduk di bawah kekuasaan administratif. DPS dipilih atau ditunjuk oleh RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Selanjutnya, gaji para anggota DPS ditentukan oleh RUPS. DPS juga memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang telah ditetapkan seperti badan pengawas lainnya. Selanjutnya, DPS dalam memberikan pendapat atau opini terhadap suatu rancangan produk perbankan harus sesuai syariah, yang dimana didukung oleh fatwa DSN. Dalam menggagas opini, DPS menggunakan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI mengenai produk, misalnya seperti fatwa nomor 2 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang tabungan. Kemudian ada fatwa nomor 4 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah dan fatwa-fatwa lainnya. Fatwa-fatwa ini digunakan sebagai dasar hukum dalam mengeluarkan opini agar dapat diketahui dengan jelas berasal dari hukum mana yang digunakan DPS dalam mengeluarkan opininya. Setelah terbentuknya fatwa dan opini yang telah dibentuk oleh DPS syariah tersebut, maka dilihat lagi dari segi kemaslahatannya, karena maslahat merupakan tujuan syariat dalam Islam. Di mana ada kebaikan, maka ada pula syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapa DPS mengeluarkan opini? Apa tujuannya? Salah satu alasan mengapa DPS mengeluarkan opini yaitu karena pertama, adanya permintaan dari pihak LKS sebagai perizinan penerbitan suatu produk baru. Yang kedua, bertujuan sebagai kelengkapan laporan semestaran untuk pihak OJK. Yang ketiga, sebagai permintaan dari LKS digunakan untuk menjawab masalah-masalah yang ada. Opini yang dikeluarkan oleh DPS juga berguna sebagai kelengkapan laporan yang mana akan diajukan ke pihak OJK. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata
Saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.